Kebutuhan akan data pemerintah bukanlah hal yang baru. Selama beberapa dekade terakhir, cara data pemerintah dikumpulkan, diamankan, digunakan, dan dibagikan sangatlah menarik bagi pemerintah dan akademisi di bidang pembangunan dan administrasi publik. Data pemerintah selalu sangatlah penting, tetapi cara data dibuat dan digunakan telah berubah secara dramatis, didukung oleh revolusi dalam teknologi data dan penyebaran aplikasi dari berbagai jenis dan bentuk data, termasuk data kecil, data besar, big data, real-time data, dan data geospasial. Data pada pemerintahan adalah kunci pengambilan keputusan yang efektif, dan data yang real time yang tepat waktu dapat diandalkan, berkualitas, dan terpilah diperlukan untuk memfasilitasi pengukuran kemajuan menuju pembangunan yang berkelanjutan. Data pada pemerintahan sekarang menjadi bagian yang integral dari setiap sektor dan fungsi pemerintahan, yang sama pentingnya dengan aset fisik dan sumber daya manusia. Kemajuan yang dibuat dalam pengembangan e-government diukur melalui United Nations E-Government Development Index atau EGDI sejak dimulainya pada tahun 2003 adalah bukti keunggulan global data pemerintah. Interaksi harian rutin antara masyarakat dan pemerintah secara terus-menerus diterjemahkan ke dalam data pemerintah dalam berbagai cara. Contohnya adalah termasuk mengisi formulir online, kemudian mengklik tautan portal di pemerintahan, kemudian bertransaksi layanan elektronik, berinteraksi dengan chatbot online, dan mengakses ruang publik yang menggunakan sensor pengawasan atau surveillance sensor. Kebijakan publik dan tata kelola di semua sektor mengaktifkan pengumpulan data yang pada gilirannya dapat digunakan sebagai masukan untuk berkontribusi pada hasil kebijakan yang lebih baik. Berbagai istilah digunakan untuk data pemerintah. Di antara yang paling umum digunakan adalah data publik, data pemerintahan, data sensus dan survei, data administrasi, dan data pemerintahan terbuka, data besar atau big data, data geospasial, dan data waktu nyata atau real time. Beberapa istilah ini telah digunakan secara sinonim dalam konteks yang berbeda oleh negara yang berbeda dan dalam literatur yang berbeda. Namun ada beberapa perbedaan yang ditunjukkan pada tabel berikut. Yang pertama adalah public data, yaitu mencakup semua data yang tersimpan di domain publik, termasuk yang dibuat oleh pemerintahan, akademisi, seperti data ilmiah misalnya, kemudian masyarakat sipil, dan sektor swasta. Sedangkan government data adalah bagian dari data publik, dicatat dan didokumentasikan dengan cara apapun dan dengan media apapun, dan diperoleh atau dibuat berdasarkan pelaksanaan tugas publik yang diatur oleh undang-undang. Kemudian terdapat sensus dan survei data. Data dikumpulkan melalui observasi untuk populasi atau alam semesta tertentu, termasuk data demografis dan data survei lainnya pada item seperti misalnya perumahan, penggunaan lahan, pertanian, dan juga bisnis. Kemudian administratif data. Data ini yang dikumpulkan oleh lembaga pemerintahan tentang operasi yang mereka lakukan, misalnya data transaksi layanan publik di sektor-sektor seperti kesehatan, layanan sosial, peradilan, dan pendidikan. Sumber data administratif adalah kumpulan data yang dibuat
terutama untuk tujuan administratif oleh lembaga pemerintahan atau entitas lain yang bekerja atas nama pemerintahan. Sumber data administratif mencakup daftar administrasi orang dan badan hukum serta catatan kementerian, departemen, dan badan khusus termasuk misalnya laporan pajak, catatan layanan sosial, dan data bea cukai. Pemerintahan daerah merupakan sumber data administrasi lainnya. Kemudian Open Government Data atau OGD, data terbuka dan tersedia di domain publik dalam berbagai format, biasanya dilisensikan untuk diakses, digunakan, dimodifikasi, dan dibagikan oleh semua orang. Pada dasarnya semua OGD adalah data pemerintah, tapi tidak semua data pemerintah adalah OGD. Kemudian terdapat juga Big Data. Big Data biasanya dikaitkan dengan data dengan kecepatan tinggi, volume, dan variasi yang besar. Kemudian sering didefinisikan dalam konteks politik dan sosial sebagai sekumpulan atau kumpulan ide, sumber daya, dan praktek yang terkait dengan data. Analisis data besar dapat digunakan untuk tugas yang lebih dalam dan lebih kompleks, seperti analisis sentimen media sosial. Kemudian berdasarkan MKS 2020, 60 dari 138 negara menunjukkan bahwa mereka telah memasukkan berbagai jenis strategi big data dalam pengembangan pemerintahan digital mereka. Kemudian terdapat geospasial data dan informasi yang memiliki keterkaitan implisit atau eksplisit dengan lokasi geografis. Kemudian terdapat juga real-time data, yaitu aliran konstan data langsung yang dikirimkan segera setelah pengumpulan. Data tersebut menunjukkan tindakan pemerintah atau masyarakat yang hampir secara instan, yang biasanya dikirimkan dengan antisipasi perubahan dan ekspektasi respon yang cepat. Salah satu contoh bagaimana data tersebut mendorong keputusan pemerintah adalah pemantauan dan analisis Twitter untuk memahami pergerakan atau migrasi populasi di suatu negara untuk mengantisipasi dan merencanakan kebutuhan layanan elektronik di tingkat subnasional. Data melayani berbagai kebutuhan di lembaga pemerintahan yang digunakan untuk pelaporan, pengambilan keputusan, pemantauan, dan evaluasi, dan memungkinkan administrator publik untuk memenuhi persyaratan hukum, kepatuhan, dan manajemen risiko. Pada tingkat yang lebih mendasar, data memungkinkan proses kerja di seluruh unit dan menyediakan akses ke informasi publik yang penting. Kemudian evolusi teknologi dan aplikasi data tentu saja menguntungkan sektor publik dalam berbagai hal, tetapi juga menimbulkan kekhawatiran seputar masalah kepercayaan publik. Ada hubungan langsung dan tidak langsung antara data pemerintahan dan kepercayaan publik, dan cara penanganan masalah terkait data dapat berdampak pada kepercayaan kepada pemerintahan secara keseluruhan. Solusi untuk menjembatani kesenjangan antara kepercayaan publik tidaklah terletak pada data itu tersendiri, tetapi pada tata kelola data yang dipandu oleh prinsip-prinsip misalnya keterbukaan, inklusivitas, akuntabilitas, kompetensi, konsistensi, dan lain sebagainya. Potensi dampak data pemerintah terhadap ekonomi dan masyarakat sulit untuk diprediksi.
Manfaat ekonomi dan sosial dari data pemerintah hanya dapat diaktifkan dan dimaksimalkan jika data tersedia di antara lembaga dan publik melalui format berbagi dan juga terkait atau link atau terbuka atau melalui beberapa bentuk layanan data atau platform pertukaran data. Pemerintah adalah salah satu produsen dan pengumpul utama data di berbagai domain, dan kepemilikan datanya yang luas merupakan sumber data berharga yang dapat digunakan oleh pemangku kepentingan untuk berbagai tujuan, termasuk penciptaan nilai publik. Dengan volume, variasi, kecepatan, dan nilai yang harus berkembang, maka data terkadang disebut sebagai fuel atau minyak atau emas gold yang mencerminkan persepsi yang berkembang bahwa data mewakili bahan bakar atau mata uang untuk e-government dan bahkan pemerintah secara umum. Kemudian sehingga dapat kita lihat bahwa data pada saat ini merupakan sumber daya utama atau aset strategis untuk penyebaran pemerintahan digital. Banyak pemerintah melihat data sebagai sumber daya utama, tetapi persepsi mereka tentang peran data sangatlah bervariasi. Tabel berikut menunjukkan berbagai pendekatan yang diambil oleh negara-negara dan mencerminkan semacam kemajuan yang menggambarkan bagaimana data pemerintah semakin dimanfaatkan untuk pemerintahan yang efektif. Yang pertama adalah ICT driven, di mana pemerintah sangat dipengaruhi oleh penggunaan teknologi informasi dan telekomunikasi yang baru dan juga yang sudah ada. Kemudian data inform, di mana pemerintah dipandu oleh data. Data memainkan peran inferensial dalam pembuatan kebijakan dengan pemahaman bahwa data akan menginformasikan daripada mendorong pengambilan keputusan, karena terdapat elemen rasional, politik, dan moral dalam pengambilan keputusan, dan data hanyalah salah satu aspek penting dari proses tersebut. Kemudian data driven, di mana pemerintah menggunakan analitik dan algoritma dalam pengambilan keputusan. Kemudian ada juga evidence based, di mana pendekatan kebijakan mencerminkan penerapan praktis dari temuan-temuan penelitian terbaik dan terkini yang tersedia. Kemudian terdapat juga data centric, di mana pemerintah menetapkan atau menempatkan data dan ilmu data sebagai inti dari administrasi publik. Kemudian data dipandang sebagai aset utama dan penting bagi fungsi pemerintah dan dimanfaatkan untuk penyediaan, evaluasi, dan modifikasi layanan yang berpusat pada masyarakat.